perkembangan dari Tagana sejak lahir sebenarnya itu memang banyak tantangan, banyak yang harus diperbaiki dalam arti pengembangan dari spesifikasinya. Nah, tentunya melihat perkembangan tersebut, Tagana yang dibentuk awal itu tahun 2004 itu memang mencakup segala keseluruhan, baik evakuasi, baik SAR, baik kondisi-kondisi di mana ada logistik, di mana ada hal-hal yang dalam komponen bencana itu komplit. Nah, sekarang perkembangan ke depan ini sesuai dengan tupoksinya, ada tugas Tagana yang lebih fokus diantaranya psikososial, di mana itu menjadi tantangan dari Tagana, termasuk Kementerian Sosial dalam tusinya dalam penanggulangan bencana itu fokus kepada psikososial. Walaupun di situ juga ada logistik, di mana penyediaan dapur umum. Psikososial ini tentunya menjadi kekuatan tersendiri bagi Tagana untuk memperbaiki di lapangan. Karena banyak hal pada situasi darurat apapun setelah pasca itu banyak kondisi-kondisi masyarakat yang terguncang kondisi psikososialnya. Dia tidak terima dengan kondisi yang sudah ada terhadap bencana. Dia tidak terima dengan kondisi kenapa dia kehilangan keluarga. Dia tidak terima kenapa anaknya kok secepat itu hilang. Ini kalau tidak kita fokuskan menanganinya, tentunya ini akan jadi masalah juga di kemudian hari. Contoh saja Pak, pada situasi tertentu tadi saya cerita, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya tentunya pada saat seperti itu dia terguncang jiwa, merasa tidak terima dengan kondisi alam, merasa tidak terima dengan kondisi yang diberikan Allah, Tuhan terhadap guncangan ini. Nah, tentunya ini harus didekati secara pribadi, secara personal oleh orang-orang yang memang mempunyai pendekatan psikososial. Nah, Tagana dengan segala kemampuannya, kami melakukan seperti di Tagana Madya, itu melakukan hal seperti itu. Kekhususan kita dari Tagana Muda menjadi Tagana Madya itu ada Tagana yang digembleng, dilatih terkait dengan psikososial. Nah, banyak hal-hal di lapangan juga ternyata bukan hanya kehilangan seperti itu, kehilangan mata pencarian saja itu menjadi hal yang sangat krusial, di mana dia akan menyalahkan kepada siapapun yang dia ketemui. Bahkan mungkin kalau sudah pada tatanan yang mengkhawatirkan, dia harus dirujuk ke medis itu tadi. Nah, inilah untuk mengatasi pada situasi di mana setelah terjadi bencana menghadapi pasca itu, disinilah kita harus berperan psikososialnya. Makanya banyak di kegiatan-kegiatan setelah 1-2-3 hari setelah kondisi normal, itu banyak anak-anak, orang tua yang kita buat suasana bukan suasana bencana. Ada tim-tim kami psikososial melakukan trauma healing, trauma counseling yang dilakukan. Bahkan kita menggunakan STKS timnya yang tergabung juga dalam Tagana untuk melakukan semacam pendekatan secara pribadi. Mereka akan mendata, kita kerjasama mendata mana komponen mana keluarga yang secara individu itu perlu didekati. Karena banyak hal kalau sudah kehilangan, jangankan kehilangan, ada itu hanya sebagai stimulan. Dia harus cepat-cepat kembali kepada keberfungsian sosial. Jangan berlarut-larut pada kondisi psikososialnya. Ini ada tahapan yang harus dilalui.